Materi kelompok 1. Yang pertama, pengertian toharoh. Toharoh adalah istilah dalam agama Islam yang berarti bersuci atau membersihkan diri dari hadas dan najis. Toharoh sangat penting dalam Islam karena merupakan syarat sah untuk melaksanakan berbagai ibadah seperti sholat dan tawaf. Macam-macam toharoh. Yang pertama, toharoh maknawiyah adalah membersihkan diri dari syirik dan maksiat. Yang kedua, toharoh hissiyah adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Yang B, pengertian najis. Najis merupakan lawan diri toharoh, yaitu segala sesuatu yang kotor dan menjijikkan dalam pandangan syah. Najis ialah suatu benda yang kotor dan menjadi penghalang kesahnya sholat. Macam-macam najis. Yang pertama, najis hukmiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang sudah tidak terlihat bendanya. Yang kedua, najis ainiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang masih tampak nyata jelas, baik warnanya, baunya, atau rasanya. Yang C, pengertian hadas. Secara bahasa, al-hadas dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang baru, maksudnya sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Sedangkan menurut istilah hadas adalah keadaan tidak suci pada seorang yang telah balik dan berakal sehat, timbul karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum syara sebagai yang membatalkan keadaan suci. Macam-macam hadas. Yang pertama, hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Pendekatan yang digunakan oleh kelompok 1 yaitu Tahajar Center. Media yang digunakan yaitu poster dan video pembelajaran. Metode yang digunakan yaitu ceramah. Evaluasi yang digunakan yaitu tanya jawab, kritik, dan saran untuk guru, yaitu guru menjelaskan dengan metode ceramah yang cukup efektif dan mudah dipahami. Materi kelompok 2. Yang pertama, pengertian sholat wajib. Sholat wajib adalah ibadah yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Sholat wajib terdiri dari 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Rukun sholat wajib: berdiri jika mampu, membaca takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat, i'tidal dan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud akhir, membaca sholawat, salam, tertib qauliyah, fi'liyah. Syarat sah sholat: beragama Islam, dewasa, suci dari haid dan nifas, telah sampai ajaran Islam kepadanya, bersih dan suci dari najis. Yang B, pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah ibadah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan tetapi tidak diwajibkan. Jika dikerjakan baik dan ikhlas, sholat sunnah akan mendatangkan pahala dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah terbagi menjadi dua, yaitu sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat. Sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat. Yang C, pengertian sholat jamaah. Sholat jamaah adalah kebutuhan rohani, pembisik hati, dan pembersih jiwa. Sangat-sangat diwajibkan karena merupakan media penghubung antara hamba dengan Sang Pencipta. Yang D, pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada hari Jumat secara berjamaah setelah 2 khutbah setelah masuk waktu zuhur. Yang E, pengertian sholat jamak. Sholat jamak ialah melaksanakan 2 sholat wajib dalam satu waktu seperti melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar di waktu zuhur. Yang F, pengertian sholat qashar. Definisi qashar secara etimologi bahasa Arab adalah ringkasan, meringkas. Adapun definisi qashar menurut terminologi syara adalah meringkas sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka biasa yang diqashar hanya sholat zuhur, asar, dan isya saja. Pendekatan yang digunakan oleh kelompok 2 yaitu study center. Media yang digunakan poster, metode yang digunakan ceramah dan tanya jawab, evaluasi yang digunakan observasi, kritik, dan saran untuk guru. Guru menjelaskan materi cukup menarik, mungkin bisa lebih interaktif lagi. Materi kelompok 3. Yang pertama, pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah ialah sifat asal, bakat, perasaan keagamaan, dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim dalam keadaan fitrahnya dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran, dosa-dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Adapun syarat wajib zakat fitrah: beragama Islam, lahir dan hidup sebelum terbenamnya matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan, mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi. Yang B, pengertian zakat mal. Dalam bahasa Arab, mal berarti harta, jadi zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisab, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja profesi.
Yang C. Pengertian wakaf. Wakaf adalah perbuatan penyerahan sebagian harta milik pribadi untuk dimanfaatkan secara permanen dalam kebaikan seperti untuk kepentingan agama, sosial, atau pendidikan dengan tujuan pendekatan diri kepada Allah. Yang D. Pengertian infak. Infak adalah pengeluaran sebagian harta atau pendapatan untuk tujuan tertentu baik wajib maupun sunnah. Yang E. Pengertian sedekah. Sedekah adalah pemberian sesuatu secara bersukarela tanpa batasan jumlah, baik berupa harta, jasa, atau perbuatan baik lainnya. Pendekatan yang digunakan oleh kelompok 3 yaitu teacher center. Media yang digunakan yaitu poster. Metode yang digunakan yaitu ceramah. Evaluasi yang digunakan yaitu tanya jawab. Kritik dan saran untuk guru, yaitu guru mengajar sangat jelas, mungkin diberikan contoh biar memperjelas pemahaman siswa. Materi kelompok 4. Yang pertama, pengertian hiji. Secara bahasa, kata hiji bermakna al-qasdu yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Hiji juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang. Dikatakan heja ilaina fulan, artinya fulan mendatangi kita, dan makna rojulan masjud adalah orang yang dimaksud. Sedangkan secara istilah haji berarti mendatangi Ka'bah untuk ritual tertentu. Ada juga yang mendefinisikan sebagai berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu dan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Syarat-syarat haji: berakal sehat, merdeka bukan hamba, bersaya, mampu. Rukun haji yang pertama ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i, tahalul, dan tertib. Macam-macam haji: yang pertama haji ifrad, yang kedua haji tamatu, yang ketiga haji qiran. Yang B. Pengertian umrah. Umrah adalah ibadah umat Islam yang dilakukan di Mekah Al-Mukarramah, khususnya di Masjidil Haram. Ibadah umrah hampir mirip dengan ibadah haji, hanya saja dalam kegiatan umrah tidak melakukan wukuf, mabit, dan melontar jumrah sebagaimana yang dilakukan dalam haji. Secara bahasa, umrah artinya berkunjung ke suatu tempat, sedangkan secara istilah fikih umrah artinya melakukan serangkaian ibadah. Pendekatan yang digunakan oleh kelompok 4 yaitu teacher center. Media yang digunakan yaitu poster. Metode yang digunakan yaitu ceramah. Evaluasi yang digunakan yaitu tanya jawab. Kritik dan saran untuk guru, yaitu guru menjelaskan materi kurang relevan, mungkin diberikan contoh yang lebih aplikatif lagi. Materi kelompok 5. Yang pertama yaitu pengertian akikoh. Akikoh secara bahasa berarti memotong atau membelah. Dalam praktiknya, akikoh adalah menyembelihan hewan ternak atau biasanya kambing atau domba yang dilakukan pada hari ke-7 kelahiran bayi. Selain mencukur rambut bayi, daging hewan akikoh kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang B. Pengertian kurban. Kurban merupakan ibadah yang mengandung makna robbani dan insani, sehingga Islam menjadikan ibadah kurban sebagai ibadah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu dan mempunyai kelapangan rezeki untuk melakukannya. Yang C. Pengertian puasa wajib. Puasa wajib merupakan puasa yang harus dilakukan oleh semua umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu. Puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terdapat konsekuensi jika tidak dilaksanakan tanpa alasan yang sah. Yang D. Pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang boleh dikerjakan dan boleh tidak. Puasa sunnah sering disebut dengan puasa tatawu, artinya apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila tidak dilakukan tidak berdosa. Pendekatan yang digunakan oleh kelompok 5 yaitu student center dan teacher center. Media yang digunakan poster dan video visual. Metode yang digunakan ceramah dan tanya jawab. Evaluasi yang digunakan tanya jawab. Kritik dan saran untuk guru. Guru menjelaskan dengan menggunakan media pembelajaran video, itu sangat membantu untuk siswa mudah memahami materi.